Kekhawatiran mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap mantan anak asuhnya saat akan berhadapan dengan Arab Saudi benar-benar terbukti. Pemain bagus tidak bermain sejak awal, starter yang aneh, dan permainan yang tidak berjalan lancar. Sebenarnya, mantan pelatih timnas itu sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari. Tapi, kemungkinan peringatan itu tidak dihiraukan oleh pelatih timnas saat ini, Patrick Kluivert. Setelah kalah dari timnas Arab Saudi, para pemain timnas sepertinya merindukan sosok Shin Tae-yong kembali menjadi nahkoda untuk melatih timnas Indonesia. Malam itu, langit Jeddah memancarkan panas yang tak biasa. Stadion King Abdullah Sport City bergemuruh. Ribuan supporter Arab Saudi bersorak. Sementara di sisi lain, 11 pemain Garuda berdiri tegap, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak banyak orang tahu. Peringatan sudah datang. Dari seorang pelatih yang dulu mengukir sejarah. Namun, pesan itu tak sepenuhnya didengar. Kamis dini hari, 9 Oktober 2025. Laga pertama Grup B, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menghadapi tuan rumah, Arab Saudi. Dan semua dimulai dengan sempurna. Menit ke-11, tangan Hasan Altambakti menyentuh bola di kotak terlarang. VAR mengonfirmasi penalti. Kevin Dix, sang bek berdarah Belanda Indonesia, maju sebagai eksekutor. Gol. Indonesia memimpin 1-0. Sebuah awal yang membuat bangsa ini menahan napas penuh bangga. Tapi, keunggulan itu tak bertahan lama. Hanya 6 menit kemudian, Saleh Abu Al-Shamad melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola menembus jala Martin Paes. Skor imbang 1-1. Belum sempat bernapas lega, bencana datang. Menit ke-31, Yakob Sayuri menarik jersey lawan di kotak 16. Wasit menunjuk titik putih. Feras Al-Buraikan mengeksekusi dengan dingin. 2-1 untuk Arab Saudi. Dari euforia, berubah jadi kecemasan. Dari harapan, berubah jadi tekanan. Tapi babak pertama belum selesai. Dan Garuda belum menyerah. Di ruang ganti, Patrick Kluivert berusaha menenangkan anak asuhnya. Sang legenda Belanda itu tahu, melawan tim Timur Tengah di kandang mereka tak pernah mudah. Tapi di babak kedua, justru badai yang datang lebih dulu. Menit ke-62, Feras Al-Buraikan lagi-lagi mencetak gol. Sepakan kerasnya gagal dihalau Paes. 3-1 untuk Arab Saudi. Kluivert hanya menatap kosong ke lapangan. Sementara para pemainnya berusaha mencari napas di tengah tekanan penonton yang tak berhenti bersorak. Tapi Garuda tak menyerah. Di menit-menit akhir, semangat itu kembali menyala. Ula Romeni mencoba dari jarak jauh. Tom Haye mengirim umpan silang tajam. Eliano Rejders menembus pertahanan. Namun peluang demi peluang hanya berujung frustrasi. Hingga akhirnya, di menit ke-88, keajaiban kecil muncul lagi. Handball pemain Arab Saudi membuat wasit menunjuk titik putih. Kevin Dix kembali maju, dan menuntaskan tugasnya. 3-2. Harapan itu hidup kembali, sejenak. Menit-menit terakhir jadi liar. Mohamed Kano diusir wasit. Bahkan salah satu ofisial Arab Saudi diganjar kartu merah. Tapi waktu tak berpihak pada Garuda. Peluit panjang berbunyi. Dan skor tak berubah. Indonesia kalah tipis, 2-3. Kekalahan itu memicu badai di dunia maya. Tagar Garuda down dan Kluivert out menggema. Fans mempertanyakan strategi Patrick Kluivert, komposisi pemain, dan kurangnya antisipasi terhadap gaya permainan Arab Saudi. Tapi, jauh sebelum semua ini terjadi, seseorang sebenarnya sudah memberi peringatan. Seseorang yang tahu betul bagaimana kerasnya Asia di level tertinggi. Namanya, Shin Tae-yong. Beberapa bulan sebelum laga ini, di bulan Juni 2025, Shin Tae-yong berbicara dalam sebuah wawancara bersama JJ, mantan penerjemahnya. Ia bicara bukan dengan amarah, tapi dengan nada peringatan. Kita harus meneliti dan mempersiapkan bagaimana cara melawan tim-tim skuad itu agar bisa tampil baik, ujarnya. Itu titik awal dan sumber kekuatan untuk menghadapi putaran keempat. Shin tahu, Arab Saudi dan Irak bukan lawan yang bisa dihadapi dengan taktik sederhana. Mereka bukan sekadar kuat, tapi disiplin, sabar, dan mematikan dalam transisi. Dan tanpa analisis mendalam terhadap lawan, satu kesalahan kecil bisa jadi bumerang besar. Sayangnya, pesan itu tak sepenuhnya diindahkan.
Hingga akhirnya, semua pelajaran itu datang dengan harga mahal, kekalahan. Di dunia sepak bola, kekalahan adalah bagian dari perjalanan. Tapi ada kalanya, kekalahan juga menjadi cermin. Cermin dari peringatan yang diabaikan, strategi yang tak matang, dan sejarah yang terulang. Shin Tae-yong sudah memberi arah. Patrick Kluivert memilih jalannya sendiri. Dan malam itu di Jeddah, sejarah menuliskan bab baru. Bukan tentang kemenangan. Timnas Indonesia mungkin kalah malam itu. Tapi perjalanan mereka belum berakhir. Karena dari setiap kekalahan, selalu lahir satu hal. Pelajaran untuk menjadi lebih kuat.